Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwah, kelas 1E, NIM saya 2023011080024. Saya akan membaca materi tentang psikologis belajar. Hakikat belajar. Psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar yaitu sebagai berikut. Perubahan yang terjadi secara sadar, misalnya individu menyadari bahwa pengetahuan bertambah, kecakapannya bertambah, kebiasaannya bertambah. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Misalnya, seseorang yang tadinya tidak dapat menulis selanjutnya dapat menulis indah dengan sebagainya. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan dalam belajar bertujuan atau mengarah. Perubahan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku. Faktor-faktor yang memengaruhi belajar antara lain: 1. Faktor internal dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor jasmani, faktor psikologis, faktor kesehatan. 2. Faktor eksternal dibagi menjadi 3 pula, yang A. Faktor keluarga, B. Faktor sekolah, C. Faktor masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dalam belajar antara lain: 1. Agar seseorang benar-benar belajar harus mempunyai suatu tujuan. 2. Tujuan itu harus timbul dari atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksakan orang lain. 3. Harus bersedia mengalami berbagai macam kesulitan dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. 4. Tujuan belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya. 5. Selain ingin mencapai tujuan pokok, diperoleh juga tujuan lain. Belajar merupakan salah satu konsep yang sangat mendasar dari psikologi. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya, dan dengan belajar manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Inti dari perbuatan belajar adalah upaya menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang telah ada pada diri individu. Penguasaan yang baru itulah tujuan belajar, dan pencapaian sesuatu yang baru merupakan tanda-tanda perkembangan baik dalam aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik atau keterampilan. B. Teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Jenis teori belajar. Teori belajar sendiri terdiri dari beberapa jenis. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut. 1. Teori behavioristik. Belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Dengan kata lain,
Belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. 2. Teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya. Menurut buku Psikologi Pendidikan karya Zulkarnain, kelebihan dari teori belajar kognitivisme adalah aktivitas belajar akan lebih mandiri. Secara tidak sadar, siswa harus lebih aktif dan kreatif karena mereka tidak hanya pasif duduk diam memperhatikan guru. Mereka akan menerima pengetahuan sembari memikirkan sebuah gagasan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut. 3. Teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari dari